Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi munculnya lembaga keuangan bank syariah maupun non-syariah. Lembaga-lembaga keuangan tersebut muncul sebagai mediator antara pemodalan dan pengusaha. Namun sayang, praktek kerja lembaga-lembaga keuangan tersebut tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah, di mana banyak sekali praktek-praktek riba yang mereka jalankan demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keberhasilan usaha orang lain, bahkan tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, inilah topik pembahasan kelompok kami pada hari ini, yaitu organisasi perbankan syariah. Selamat siang, saya Sri Arunita. Salam sejahtera semuanya. Untuk pembahasan yang akan kami bahas yaitu mulai dari pengertian Dewan Pengawas Syariah, pengertian Dewan Syariah Nasional, beserta fungsi dari keduanya yang akan dibahas oleh Muhammad Iqbal. Lalu ada struktur organisasi bank syariah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu ada penggolongan bank syariah dan keterkaitan bank syariah dengan DPS dan DSN MUI yang akan dibahas oleh Anton Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya di sini akan membahas tentang DPS dan DSN MUI. Pengertian DSN MUI. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. Nah, jadi tugas DSN itu untuk menerapkan pada perbankan dalam menjalankan usahanya harus berbasis syariah atau berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Jadi meliputi perbankan dan juga non-perbankan dalam menaunginya DSN tersebut, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Nah, kita pernah mengenal asuransi dan juga reksadana. Nah, berikut hal juga dinaungi oleh DSN, diatur fatwa dan peraturannya serta produk-produknya oleh DSN. Selanjutnya pengertian DPS. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 tahun 2000 bahwa Dewan Pengawas Syariah DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Jadi DPS tersebut merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah dalam tugasnya yaitu untuk mengawasi terkait kinerja yang dilakukan oleh perbankan syariah dan juga layanan keuangan non-bank syariah yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Jadi DPS tersebut SDM-nya atas persetujuan dari Dewan Syariah Nasional atau MUI. Jadi kita dapat meyakinkan bahwa segala sesuatu yang telah diawasi oleh DPS tersebut dapat berupa hal yang telah ditafsirkan atas dari Al-Quran dan Hadis. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Jadi tugas utama DPS yaitu untuk mengawasi terkait kinerja dari fatwa-fatwa atau produk-produk yang telah dikeluarkan oleh DSN tersebut. Selanjutnya fungsi Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya fungsi Dewan Syariah Nasional yang pertama adalah untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Nah, perlu diketahui bahwa kita berada di negara yang bermayoritas Muslim. Dengan demikian, kita harus dan membutuhkan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang kontribusi dalam melaksanakan transaksi keuangan harus berdasarkan syariah atau berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan juga kehalalannya terpercaya, insya Allah. Dengan demikian DSN tersebut dibentuk dan setelah dibentuk
mengeluarkan fatwa-fatwa dan juga produk-produk atas berdasarkan tafsiran Al-Quran dan Hadis. Menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa. Nah, jadi tugas yang kedua yaitu menetapkan fatwa-fatwa, peraturan-peraturan, terus jenis kegiatan atau usaha, bentuk dari kegiatan usaha tersebut harus ditentukan oleh DSN tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah. Nah, dalam menerapkan fatwa tersebut, DSN menyuruh Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan pengawasan terhadap layanan perbankan dan juga layanan keuangan non-perbankan syariah. Dengan demikian, segala bentuk fatwa dapat diawasi. Setelah kita membahas fungsi DSN, selanjutnya kita membahas fungsi DPS. Yang pertama yaitu DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Nah, dalam pengawasannya, DPS melakukan pengawasan secara per periode dalam atas rujukan dari DSN. Setelah melakukan pengawasan, DPS mengkonsultasikan terkait laporan yang telah dilakukan di lapangan. Terus yang kedua yaitu DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Apabila usul-usul pengembangan terkait adaptasi zaman, maka DPS berwenang untuk mengajukan kepada DSN dan juga kepada para pemegang saham. Selanjutnya, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, dalam melakukan pengawasan perkembangan tersebut, setelah dilakukan pengawasan terkait pengembangan dari produk-produk ataupun peraturan fatwa tersebut, maka dilakukanlah pengawasan paling minimalnya yaitu 2 periode per tahun terkait bagaimana produk dan jasa itu berjalan di ruang lingkup perbankan dan layanan keuangan non perbankan. Terus yang keempat, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Nah, apabila ada permasalahan-permasalahan yang bersangkut paut antara DPS dan DSN, maka harus dirumuskan dan juga ditafsirkan secara bersama-sama. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan dari kesepakatan ulama-ulama dan juga pengawas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya terterakan, yaitu struktur organisasi Bank Syariah. Di paling atas ada RSUP atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah rapat bagi seluruh pemegang saham yang dapat dipanggil oleh direksi atau diminta oleh Dewan Komisaris untuk bersama-sama menetapkan keputusan-keputusan penting perusahaan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak dilimpahkan kepada direksi atau Dewan Komisaris. Kenapa RSUP ini berada di bagian paling atas pada organisasi perbankan syariah? Yaitu karena alasan yang berkaitan dengan peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK terkait rapat umum pemegang saham. Peraturan OJK itu mengatur tentang rapat umum pemegang saham, termasuk rapat umum pemegang saham tahunan atau RSUP dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Nah, lalu ada hak dan wewenang RSUP. Untuk wewenang RSUP meliputi mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar, untuk mengatur alokasi keuntungan laba, lalu mengangkat akuntan publik,
serta menetapkan bentuk dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, kita beralih ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu apa sih? Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris berada setelah RSUP dikarenakan mereka itu merupakan organ tertinggi yang memegang seluruh wewenang di luar yang telah didelegasikan kepada komisaris ataupun direksi. Dewan Direksi memiliki tugas pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Oke, kita lanjut ke Dewan Audit. Untuk fungsi utama dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perseroan. Komite Audit secara berkala mengadakan rapat dengan direksi dan caranya untuk mengevaluasi kinerja perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala. Lalu di sebelah Dewan Komisaris ada Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bawah setelah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, yaitu ada bagian direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Nah, lalu kita di bagian direksi ada divisi urusan. Nah, untuk tugas dari divisi dalam Bank Syariah adalah menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan event. Lalu yang terakhir ada kantor cabang atau biasa disebut dengan kanca. Nah, kanca ini itu menjalankan kegiatan yang diarahkan oleh manajernya sesuai dengan peraturan dan kebijakan kantor pusat. Baik, saya simpulkan dari pemaparan yang sudah saya bahas dan rekan saya bahas mengenai organisasi perbankan syariah. Nah, untuk Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Nah, merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 bahwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Untuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Struktur organisasi bank syariah di TOP dipegang oleh RUPS, Direksi Komisaris, Direksi Audit, DPS. Untuk menjalankannya dilaksanakan oleh Direksi, Divisi Urusan, dan Kantor Cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya teman-teman.
Nah, jadi di sini itu ada penggolongan bank syariah. Nah, penggolongan bank syariah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, unit usaha syariah. Pengertian unit usaha syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah unit kerja dan kantor pusat bank. Nah, jadi usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba, dan usaha lainnya, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Meskipun Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah termasuk dalam lingkup perbankan syariah, ya teman-teman, tetapi keduanya tidaklah sama. Jadi asas perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Terus tujuannya itu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, ya teman-teman. Fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, terus menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana sosial lainnya. Nah, terus nanti oleh si bank tersebut itu disalurkan kepada organisasi pengelola zakat, teman-teman. Terus ada lagi penghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, ya teman-teman. Nah, jadi ke si banknya itu nanti akan disalurkan kepada pengelola wakaf, teman-teman. Nah, terus berkaitan dengan permodalan, antar keduanya itu memiliki perbedaan, ya teman-teman. Jadi yang pertama itu jumlah modal minimal sebesar 1 triliun, ya teman-teman, bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah. Disetorkan minimal 1 triliun yang dapat berupa rupiah ataupun valuta asing, ya teman-teman. Terus yang kedua, sumber dan modal disetor untuk pendirian bank umum, ya teman-teman. Jadi si dananya itu tidak boleh berasal dari dana pinjaman ataupun fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun, ya teman-teman. Nah, dan terus yang ketiga, sumber dana modal disetor pendirian bank tidak boleh berasal dari sumber yang haram. Nah, misalnya itu seperti money laundering. Nah, jadi seperti itu, ya teman-teman. Sumber dananya itu tidak boleh dari uang haram. Nah, itu adalah modal dari Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Pembukaannya hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia, ya teman-teman. Besarnya modal itu minimal 100 miliar. Jadi seperti itu, ya teman-teman, untuk unit usaha syariah. Nah, dan yang ketiga ada pembiayaan atau disingkat dengan BPRS, ya teman-teman. Nah, jadi BPRS ini adalah lembaga keuangan yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter, teman-teman, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam ataupun syariah. Nah, jadi untuk tujuannya berdiri BPRS adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Terus yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, menambah lapangan kerja. Yang keempat, mengurangi urbanisasi. Dan membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Jadi seperti itu, ya teman-teman. Selanjutnya, keterikatan Bank Syariah dan DPS dan DSN. Dalam kaitan ini, ya teman-teman, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organisasi khusus yaitu DSN, ya teman-teman.
untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia atau PJOK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapatkan fatwa dari DSN dan memperoleh izin dari OJK. Nah, jadi seperti itulah ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.